Selamat sore saudara, Happy Sunday, selamat berjumpa di First Presbyterian Church of Redlands, Indonesian's Language Worship Service. Nah saudara, sore ini kami memperingati Reformation Sunday. Apa artinya? Di tanggal Oktober 31 tahun 1517, Martin Luther melakukan 95 tesisnya di gereja Wittenberg dengan menyatakan bahwa hidup kepercayaan hanya oleh karena iman saja dan the Bible adalah sumber kehidupan umat. Mulai sejak itu saudara, maka terjadi reformasi di awalinya gereja-gereja Protestan. Oktober 31 tahun 1517. Dan itulah yang kita rayakan hari ini. Dan oleh karena demikian, apa artinya reformasi untuk kita akan dijabarkan dengan satu komitmen yang terlebih-lebih terhadap Tuhan kita. Oleh karena itu, judul tema sore ini adalah Trustworthy in God Term. Allah telah memberikan kepercayaan pada engkau, sebaliknya engkau harus meresponinya dengan dapat dipercaya oleh Tuhan sendiri. Saudara, ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Marilah kita beribadah dengan segala sesuatu yang adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, hanya bagi Dia sajalah Allah Bapa di surga, seluruh kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, marilah kita mulai dengan berdoa, dan untuk selanjutnya kita akan mengikuti apa yang telah tertera pada liturgi saudara. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas kasih, nikmat dan kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga membawa kami sore ini beribadah di rumah-Mu yang indah. Bapa, kasihanilah kami. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, kami dapat menyampaikan bakti kami dengan segenap apa adanya kami. Terima kasih atas kasih kemurahan Kristus Yesus yang sudah menebus kami menjadi anak-anak perjanjian baru. Berkati ibadah ini Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan di sisi yang lain Tuhan, kami boleh diperbarui, dikuatkan. Baik melalui tuntunan liturgi, terutama di dalam kami menerima firman-Mu. Bolehlah itu menjadi bertumbuh dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara jemaat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian pertama, cari dahulu kerajaan Allah. Or seek ye first.
pujian berikut, Dia Tak Pernah Gagal. Yesus Raja, Dia tak pernah gagal. Sekali lagi, Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Pujian berikut, bagi Dia. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Sekali lagi, Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku
Jemaat sekalian, kita akan menerima panggilan beribadah. Kita akan mengucapkannya secara silih berganti. Allah Raja kehidupan seluruh alam, mari sembahlah Dia. Gunung bergetar, lautan bergelombang atas kuasa rahmat-Nya. Mari masuklah ke dalam hadirat Tuhan, berikanlah sembah baginya. Kami datang bagi Sang Juru Selamat, Kristus Yesus penebus dosa. Oleh pertolongan Roh Kudus, sembah sujud kami bagi Dia. Jemaat yang kekasih, kita akan menyanyikan pujian pembukaan yang kita nyanyikan di dalam Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1, 3, dan 4. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang harapnya teguh, mengaku Yesus saja Tuhannya yang kudus. Mereka disinari sabdanya yang benar, dan tubuh tiap hari menghijau dan segar, dan tubuh tiap hari menghijau dan segar. Mereka dikenalnya yang kasih-Nya penuh, yang ikut kehendak-Nya dan hidup dalam Roh, berjalan dalam kasih dengan sesamanya, dan suka memberkati menurut contohnya, dan suka memberkati menurut contohnya. Saudara silakan duduk. Mari kita lanjutkan untuk berdoa bersama-sama. Kemudian saudara mendapat kesempatan untuk berdoa pribadi dalam bentuk silent prayer. Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, kami bersyukur di dalam naungan kasih pemeliharaan Bapa yang tak henti-hentinya bagi jemaat yang Dikau kasih. Dan inilah doa permohonan kami. Allah sumber hidup yang tinggal bersama kami, tunjukkanlah jalan terang Kristus bagi kami yang sering keluar dari jalur bakti pengabdian kepadamu. Ampunilah kami Tuhan, bersemayamlah Roh Kudus di dalam hati kami yang tersedia bagimu saja.
Tuntunlah kami menjadi orang yang penuh pengharapan dan pandai memberi diri bagi firman. Ingatkan kami dari waktu ke waktu bahwa semua milik kami adalah pinjaman dari Engkau, dan harus kami pertanggungjawabkan kepadamu kembali. Allah Bapa Maha Mulia, sucikan kami menjadi kudus dalam sikap dan hidup benar di jalan Tuhan setiap hari, agar kami selalu beroleh hati yang baru. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Saudara, Allah Maha Pemurah, marilah kita masyurkan dan memuji-muji namanya. Dan oleh karena pertolongan Kristus Yesus kita dipanggil menjadi umat kesayangannya. Dan karena rahmatnya di dalam pertolongan Roh Kudus dihantarkannya kita senantiasa kepada terang dan jalan kebenaran itu oleh pemeliharaan Tuhan yang tiada putus-putusnya. Diberinya kita nafkah, diperbaruinya kehidupan kita dari waktu ke waktu. Sandang pangan dan kelimpahan tersedia bagimu yang setia dan tulus hidup sesuai dengan firman-Nya. Oleh karena itu saudara, marilah jangan pernah tinggalkan Kristus. Pujilah Dia, sujud menyembah Yesus, Sang Immanuel, dan beritakanlah kebenarannya, kemurahan dan keadilannya, serta laksanakanlah perintah-perintahnya. Terpujilah Kristus Yesus sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat bagi Sang Bapa dan bagi Anaknya dan Roh Kudus, yang sejak mulanya ada, sekarang dan selamanya akan tetap. Amin. Amin. Jemaat masih dalam keadaan berdiri. Kita akan masuk dalam pujian persiapan. Kita nyanyikan dalam nyanyian Kidungan Baru 211 ayat 1, 2, dan 3. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Ilmu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bersahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh mulia dan tinggal tetap. Karya jari-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih
kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh ternilai dan tinggal tetap. Jemaat silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 137 sampai ayatnya yang ke-144. Mazmur 119 ayat 137 sampai ayat 144. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Inilah firman Allah. Saudara, kita akan lanjutkan dengan pembacaan yang kedua, yaitu diambil dari Lukas 19 ayat 10, Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Kita membaca silih berganti. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikannya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, dan yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan pada orang yang menjalankan uang?
maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang terjadi, apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikianlah firman Allah, saudara. Apabila langit dan bumi berlalu, tetapi firman Allah kita tinggal kekal selama-lamanya. Saudara, marilah kita tundukkan kepala dan berdoa mohon tuntunan Roh Kudus agar kita ditolong mengertikan firman-Nya yang indah ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang pengasih, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima sore ini boleh tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah bagi kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Oh Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus, kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami, ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan sore ini sungguh harus diperhatikan dengan baik. Di sini sangat jelas dinyatakan setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan lebih, tetapi yang tidak mempunyai kepadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Saudara, tahukah engkau apa maksudnya? Ini adalah berhubungan dan berkaitan dengan pemberian Allah kepadamu masing-masing, yang harus kau upayakan dan dikembalikan sebagai sembah dan hormatmu kepada Allah sendiri. Nah, semua engkau telah diberikan masing-masing bagiannya. Sekarang engkau terlalu pelit untuk mengembalikan pada Tuhan, engkau hitung-hitungan, itulah akibatnya. Bahkan apa yang ada padamu akan diambil semuanya, diberikan pada yang lain. Hati-hati saudara, firman Allah yang jelas. Artinya apa? Kita harus mempunyai reformasi di dalam kehidupan iman kita. Persembahkan kepada Allah yang berdaulat atas dirimu dengan satu tanggung jawab yang penuh. Inilah maksudnya kita memperingati The Reformation Sunday. Ayat ini mengingatkan kita kepada ketekunan, dedikasi, dan pelayanan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Sang Raja, pemberi mina, dan dari sisi yang lain reward dari hadiah pekerjaanmu tersebut. Dan saudara, yang dapat juga dipakai untuk masa depan apabila cukup umur pensiunmu di masa nanti. Bilangan pasal 8 ayat 23 dan 26 menyebutkan tata aturan kerja orang Lewi berasal dari usia 25 sampai 50 tahun dan setelah itu tidak perlu lagi bekerja, namun hidup bahagia seterusnya bertahun-tahun bersama Allah atas berkat-berkat-Nya. Tetapi ini pun juga harus hati-hati atas kisah orang kaya yang bodoh. Jadi saudara, sistem retirement itu ada di Alkitab. Bilangan pasal 8. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21 menyatakan orang kaya yang bodoh itu menimbun segalanya untuk dirinya, bersenang-senang bagi dirinya sendiri tok. Namun dia tidak kaya di hadapan Allah. Seketika itu pula dihukum mati. Ayat 19 sampai 20. Pemborosan begitu juga menimbun bagi diri sendiri, justru menimbulkan malapetaka.
Inilah dilemanya anak-anak Tuhan, saudara. Engkau mempunyai banyak kepemilikanmu, engkau kira itu adalah hasil jerih payahmu sendiri yang boleh kau nikmati sendiri. Dengan mudah engkau membeli barang-barang dunia yang bling-bling-bling yang demikian itu. Tetapi apabila engkau pelit dari menghasilkan tanggung jawab dan pernyataan syukur kepada Allah, hukumannya tertera. Hati-hati. Ini adalah pelajaran bagi yang serakah dan bukan sebaliknya hemat dengan tanggung jawab atas masa tuanya dan tanggung jawab atas kepercayaan Allah terhadap kepandaianmu di dalam menghasilkan uang di dunia ini. Khusus ayat 19 Lukas ini menjadi sulit dipelajari sebab jarang sekali dibahas. Ayat 13, 10 hamba diberikan 10 mina, masing-masing mendapatkan 1 mina, atau setara dengan Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan talenta yang diberikan pada 3 orang berbeda, yaitu 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Perlu diperjelas, nilai 1 talenta adalah 60 mina. Sedangkan 1 mina berharga 100 dinar atau 100 pound. Itu cukup besar, saudara. Upah bekerja 1 hari adalah 1 mina atau 300 mina per tahun. 1 mina per hari. Jadi apabila engkau mendapatkan 1 talenta, itu adalah 6.000 dinar atau 20 tahun yang mendapatkan 1 mina setara dengan 3 bulan upah kerja. Jadi satu talenta berharga 600 dinar atau 20 tahun. Dan yang 1 mina setara dengan 3 bulan kerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 19 mencatat bahwa seorang bangsawan itu pergi untuk dinobatkan sebagai raja dan mempercayakan hamba-hambanya melakukan bisnis dalam batas waktu kepergiannya dan sepulangnya dengan kekuasaan sebagai raja, meminta tanggung jawab hamba-hambanya. Si raja memberikan hadiah sesuai dengan proporsi kehandalan si hamba. Sebaliknya, menghukum hamba yang tidak handal itu bahkan dibunuhnya. Ini setara dengan Kristus Yesus. 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia ini kepada umat yang dikasihinya, memberikan semua hal yang diperlukan bagi umat untuk percaya kepadanya, untuk mencapai kesempurnaan, untuk mengikuti jalan Allah di dalam menuju keesaan. Setelah itu Yesus meninggalkan umat ke surga. Tapi kita tidak pernah sendirian karena Yesus mengutus Roh Kudus untuk tinggal di hatimu masing-masing dan di hatiku. Dan ini sebagai halnya, saudara, sang bangsawan itu pergi dan kemudian nanti akan datang kembali. Kita pun looking forward datangnya kembali Yesus sebagai Raja di atas segala raja yang datang menjemput umatnya, bahkan juga yang mengadakan pengadilan yang terakhir. Saudara, di dalam perumpamaan ini dikatakan, secara umum dikatakan raja itu bengis sebagai penggambaran untuk yang serakah dengan pembalasan. Namun bagi hamba yang setia, tidak pusing soal demikian, saudara. Yang penting, saudara, dia melihat pertanggungjawabannya di dalam mengelola dengan hati-hati talenta yang Tuhan sudah anugerahkan kepadanya dan masing-masing. Talenta atau mina berapapun, saudara, yang raja itu berikan kepada hambanya, serta dengan jelas menjabarkannya, bahkan ada pertanggungjawaban dan pengadilan yang terakhir. Matius pasal 16 ayat 27 mencatat, bila Anak Manusia itu datang kembali di dalam kemuliaan Bapa
akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 2 Korintus pasal 5 ayat 10, bahwa kita semua nantinya harus menghadap takhta pengadilan Kristus untuk memperoleh apa yang patut untuk diterima masing-masing sesuai dengan apa yang engkau telah lakukan sepanjang kehidupanmu, baik ataupun jahat. Ayat lain 2 Timotius pasal 4 ayat 1, pengadilan bagi seluruh umat tidak pandang siapapun dia. Saudara, ayat-ayat ini kemudian dapat diperjelas, yaitu minta pertanggungjawaban atas semua yang Tuhan sudah berikan padamu. Bagaimana engkau mengelolanya, bagaimana engkau membelanjakannya. Semua pemberian untuk saudara itu di tengah keluargamu, di tengah persekutuan yang adalah satu tubuh Kristus. Semua kesempatan-kesempatan dan rahmat Tuhan dapatkah engkau pakai kembali untuk Tuhan, atau kau pergunakan untuk dirimu sendiri, untuk semaumu sendiri? Dan itulah yang umumnya orang lakukan. Jangan kau lakukan demikian, saudara. Tetapi punyailah satu fokus untuk perbuatan yang berharga dan mulia, seperti yang diminta oleh sang raja tersebut. Janganlah engkau bersenang-senang dengan yang tidak bermakna, karena engkau mengira bahwa itu semua adalah hakmu, bahwa itu semua adalah jerih payahmu, bahwa semua kelebihan-kelebihan itu milikmu. Tidak demikian menurut ayat-ayat ini, saudara. Bahkan lebih seriusnya, talenta-talenta yang diberikan Tuhan itu lupa untuk dipergandakan, dalam arti diserahkan kembali sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dengan tanggung jawab yang serius. Karena itulah jangan heran kalau gereja mengajarkan dan melatih umatnya untuk dengan setia dan tekun memberikan persembahan. Bahkan seyogianya tidak hanya persembahan di hari Minggu, saudara, tapi di hari-hari yang lain. Tidak hanya persembahan berupa uang, tetapi juga dengan waktu pelayanan. Begitu juga dengan belajar ini, belajar itu sebagai performance yang nantinya dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, jagalah diri dan hatimu. Seberapa besar engkau bertanggung jawab atas uang persembahan yang kau masukkan di dalam kantong ini? Pertanyakan. Engkau menulis cekmu atau engkau memberikan cash $5, $10, $20 dan seterusnya. Sedemikiankah engkau menghargai kelimpahan yang Tuhan berikan itu dengan dolar yang kau persembahkan? Tidakkah engkau malu? Engkau mempunyai standar dalam dirimu. Engkau mengerti kalau apa yang kau berikan itu terlalu kecil. Engkau pun mengerti apa yang kau berikan itu cukup berarti dan hatimu bersukacita. Hati-hati, saudara. Banyak alasan-alasan yang membenarkan pemberian yang kikir itu. Aku sudah tidak bekerja, Pak. Aku sudah tidak demikian, Pak. Aku sudah tidak demikian, Pak. Itu semua alasan-alasan yang diperbuat dan tidak masuk akal. Kenapa? Banyak cara memberikan persembahan talenta itu kembali. Kalau toh tidak uang, tapi engkau juga memberikan waktumu. Kalau toh tidak waktumu, engkau dapat memberikan dengan bentuk yang lain. Di dalam pelayananmu pada gereja, kepada masyarakat, kepada dunia pada umumnya, untuk dikembalikan sebagai kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan memberikanmu banyak talenta dalam bentuk kesehatan, rezeki, nafkah sehari-hari, kehandalan, kecermatanmu di dalam segala hal. Pikirkanlah bagaimana engkau mengelola semuanya itu. Di manakah engkau bersenang-senang pada waktu luangmu? Hasil rezeki yang saudara terima dibawa kemanakah? Dibelikan, dibelanjakan apakah?
dan dipersembahkan, dipertanggungjawabkan kembali kepada Kristus si pemberi rahmat tersebut. Saudara, renungkanlah. Janganlah engkau kikir terhadap Tuhan, karena semuanya akan berefek kembali baik buruknya kepadamu sendiri. Maka engkau perlu merenungkan kembali ayat-ayat ini di malam nanti sebelum engkau tidur. Renungkanlah, refleksikanlah apa artinya bagi kedewasaan dan perkembangan imanmu, saudara. Marilah kita sebagai hamba-hamba Raja, yaitu Kristus sendiri, yang terpanggil untuk melaporkan perbuatan masing-masing atas talenta atau mina titipan tersebut sebagai contoh 3 hamba tersebut dengan hasil yang berbeda-beda. Yang setia, yang sangat setia, yang setianya cukup-cukupan, dan yang tidak setia atau ceroboh seperti hamba yang ketiga itu, ataupun kikir atas junjungannya yang memberikan talenta pada awalnya. Saudara, pemberian kembali, persembahan kembali, pertanggungjawaban kembali kepada Sang Kristus Yesus itu adalah sebagai lambang setiamu terhadap Tuhan. Dan inilah yang dimaksudkan dengan satu goal, saudara. Tidak hanya orang diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dikumpulkan dalam kantong ini pada waktu ibadah live in person, tetapi saudara lihat, bagi mereka yang juga mendapatkan nafkah rohani dari minggu kembali, diberi kesempatan untuk memberikan kesembahan online, bahkan melalui web page gereja. Itu sangat perlu diperhatikan sebagai sarana gereja mengaplikasikan ayat ini dan meminta jemaat bertanggung jawab oleh karenanya. Saudara, kedua hamba yang setia itu walau dengan cara masing-masing dan agak berbeda mendapatkan hadiah yang sesuai. Namun sebaliknya tragis bagi mereka yang tidak setia dan tidak bertanggung jawab menurut ukuran firman Tuhan ini, dan malah berusaha untuk mengadakan pembenaran diri sendiri. Hal itu tidak berguna bagi Kristus Sang Raja. Sebagai orang yang tidak mempunyai visi atas karunia Tuhan, hanya terpikir bagi dirinya atau too much pleasure for him or herself. Dikatakan sebagai hamba yang jahat atau seturu raja dan dibunuh. Saudara, renungkanlah. Di manakah posisimu masing-masing dari ketiga contoh hamba-hamba ini? Saudara, bagaimanakah posisimu? Engkau masing-masing di hadapan Kristus Yesus sebagai pemberi kehidupan, pemberi rahmat dan talenta yang harus kita pertanggungjawabkan masing-masing. Renungkanlah. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, dipermuliakanlah Dikau Tuhan atas kebesaran kuasa kasih dan firman-Mu yang dengan pernyataan begitu jelas. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi hamba yang setia dan bertanggung jawab atas semua rezeki, rahmat dan talenta yang telah Engkau percayakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tolong agar hati kami boleh kudus dan berkenan bagi Dikau. Ampunilah ego kami masing-masing Tuhan. Inilah kelemahan kami. Oleh karena itu Roh Kudus kami mohon bersemayanlah di hati kami masing-masing yang dengan aktif meluruskan jalan kami, memantapkan langkah kami untuk bertanggung jawab dan memuliakan Dikau melalui persembahan-persembahan Tuhan yang diterima, boleh diterima oleh Kristus saja. Hingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berfaedah di dalam memuliakan Dikau di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan, dengan rasa syukur kami panjatkan bagi-Mu saja sekarang dan selama-lamanya hormat dan sukacita kami di dalam Dikau ya Bapa, Allah Bapa di surga.
Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. May this life that I live be a present to give to you, Lord. May the works that I do always be accepted by you. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you. Make me holy for you. And teach me how to pray. Holy for you. So others can see the way. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you. Make me holy for you, and teach me how to pray. Holy for you, so others can see the way. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you, holy for you, until my life is through. Make me holy for you. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan kembali pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk. Saudara, marilah sampai pada waktunya kita akan berdoa syafaat, dan ada hal-hal yang penting didoakan, yang berulang tahun, beraniversary dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang concern, ada? Tidak ada, semuanya baik. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersuka cita karena di dalam kehidupan kami tidak sendirian, tetapi Engkau senantiasa tinggal serta ya Tuhan.
Dan di dalam pimpinan Roh Kudus kami boleh senantiasa berjalan di dalam terang kebenaran-Mu. Ya Tuhan, tolong kami Yesus, agar hidup kami menjadi hidup berarti yang memuliakan Dikau di dalam semua langkah kami. Baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah publik pada umumnya. Bimbing kami Tuhan, supaya kami senantiasa berjalan tegap dan berfokus kepada kemuliaan dan kebenaran-Mu saja. Berkati jemaat-Mu ini ya Tuhan, baik yang beribadah in person maupun yang beribadah streaming. Masing-masing Tuhan mempunyai perkaranya masing-masing. Engkau terlebih mengetahuinya. Berkati dan tolong Tuhan. Berikanlah kesehatan yang baik, rezeki dan nafkah sehari-hari. Begitu juga perlindungan yang teguh ya Tuhan. Karena bagaimanapun juga pandemi masih lingering around the world. Tuhan, berikanlah anak-anak-Mu kesehatan serta hati yang berbahagia. Tuntunlah hidup kami Tuhan menjadi hidup yang penuh kemuliaan bagi Kristus saja. Berkati gereja-Mu Tuhan di dalam membawakan kebenaran Injil, baik di dalam pelayanan pagi, siang maupun sore, sehingga gereja-Mu boleh membawa suara kebenaran, the good news of the Bible, dan tunduk patuh takut kepada ordinances, semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami Tuhan. Secara khusus hadirlah, tuntunlah di dalam kehidupan pribadi umat-Mu satu persatu. Tuhan Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur atas doa yang Dikau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Dan saudara, marilah kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari bagi yang sedang streaming dapat mengirimkan persembahan Anda ke PO Box Gereja atau ke via web page yang tertera di bawah layar TV Anda. Persembahan akan diiringi dengan instrumental yang akan dibawakan oleh Saudari Golda. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian.
Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada petang hari ini kami Engkau mampukan untuk memberikan sedikit sebagian dari berkat yang sudah Engkau berikan pada kami. Biarlah apa yang kami kumpulkan pada petang hari ini boleh berguna untuk kemuliaan namamu, untuk pelayananmu juga di jemaat kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Jemaat yang kekasih, kita masih tetap berdiri, kita masuk dalam pujian terakhir, itu pujian pengutusan yang kita nyanyikan bersama di dalam nyanyian Kidung Baru 210 ayat 1, 3, dan 4. Kuutus kau. Kuutus kau menjadi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi padaku. Kuutus kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai tolan. Kuutus kau membagi kasih-Mu. Kuutus kau tinggalkan ambisi-Mu, padamkanlah segala nafsu-Mu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus kau bersatulah teguh. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah ini baru saja selesai, tapi diingatkan ulang justru tugas kesaksianmu baru saja akan dimulai. Ingatlah saudara, kata-kata firman Tuhan tadi, laksanakanlah agar hidupmu menjadikan hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh arti dan bertanggung jawab, memuliakan Tuhan dimanapun engkau berada. Katakanlah siapa Yesus yang Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Kepada siapa yang kau temui, begitu engkau keluar dari pintu depan itu. Saudara, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me the great salvation, sorry and free. Terima kasih. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Silakan duduk saudara, dengarkan poslut dan saat teduh untuk saudara.